B dikalikan dengan X plus 1 plus C. Sehingga nanti di sini didapat hanya itu. Ini di sini kan sama dengan 1. Terus untuk yang ini berarti karena di sini itu ini kan sama dengan plus itu kan sama X kuadrat, itu kan sama dengan X kuadrat plus 0x plus 1 plus 0. Nah, berarti untuk yang A di sini yang ada X kuadratnya ini sama dengan 1. Kemudian untuk yang 2A plus B ini berarti sama dengan 0. Kemudian untuk yang A plus B plus C ini sama dengan 0. Nah, untuk yang A kan sama dengan 1 sehingga didapat B-nya sama dengan 2. Kemudian untuk C-nya didapat sama dengan 1. Tinggal diintegralin. Nah, integral 1 per X plus 1 ini sudah pasti sama dengan ln mutlak X plus 1. Kemudian integral yang X plus 1 kuadrat ini itu berarti kan sama dengan X plus 1 pangkat min 2. Kalau diintegralin berarti sama dengan X plus 1 pangkat min 1 per min 2 plus 1. Atau di sini saya misalkan U untuk X plus 1-nya. Sehingga integral X kuadrat per X plus 1 pangkat 3 dx ini sama dengan integral 1 per U du min 2 kali integral U pangkat min 2 du plus integral U pangkat min 3 du. Diintegralin hasilnya seperti ini. Kemudian untuk yang nomor 3, untuk persamaan X pangkat 3 min 6X plus 11X min 6 sama dengan 0. Nah, ini apabila difaktorkan, ini kan X pangkat 3. Jadi pakai seperti ini. Apa ya? Ini cara yang seperti di SMA. Nah, untuk mencari faktornya ini, berarti lihat yang belakang di sini. Min 6 ini kan sama dengan min 6 kali 1. Kemudian 1 kali min 6 kali 3 sama min 2 kali 3 sama 2 kali min 3. Jadi penyelesaian bilangan bulat yang mungkin di sini plus minus 1, plus minus 6, plus minus 2, sama plus minus 1. Dicoba-coba. Jadi di sini saya coba 1. Berarti kan 1 untuk X pangkat 3 di sini konstantanya itu 1. Kemudian untuk X kuadratnya di sini min 6. Kemudian yang X 11. Yang X pangkat 0 berarti kan min 6. Apabila dimasukkan di sini 1 di sini diturunkan, kemudian 1 kali 1 sama dengan 1, min 6 ditambah 1 itu min 5, min 5 kali 1, min 5, min 5 tambah 11 itu 6, 6 kali 1, 6, kurangi 0. Itu 1 min 5, min 6, kan sama dengan 5, 1 X kuadrat min 5X plus 6, jadi itu sama dengan X min 2 kali X min 3. Hingga yang nomor 3 hanya seperti ini. Untuk jawabannya. Nah, kalau untuk yang nomor 5 di sini selesaikan integral dx per x pangkat 4 min 3x pangkat 3 min 5 min 7x kuadrat plus 27x min 18. Tapi biasanya nanti nggak mungkin soalnya seperti ini untuk ETS. Soalnya terlalu menggunakan. Nah, apabila ini difaktorkan berarti kan yang dilihat di ini yang di 18 ini kan hasil dari plus minus 1 kali plus minus 18, kemudian plus minus 2 kali plus minus 9, plus minus 6 kali plus minus 3. Apabila dimasukkan ke ini, didapat nanti seperti ini. Faktor dari X pangkat 4 min 3X pangkat 3 min 7X kuadrat plus 27X min 18.
itu sama dengan X min 1 kali X min 3 kali X min 3 kali X min 3. Jika didapat seperti itu, ini 1 per X pangkat 4 bla 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 disamakan dengan A per X min 1 ditambah D per X min 2 ditambah C per X min 3 ditambah D per X min 3. Kenapa dijadikan seperti ini? Supaya nanti untuk mencari integralnya gampang. Nanti dihitung untuk nilai A, B, C, dan D-nya. Berarti kan ini disamakan penyebut. Yang A dikalikan dengan X min 2 kali X min 3 kali X plus 3. Yang B dikalikan dengan X min 1 kali X min 3 kali X plus 3. Yang C dikalikan dengan X min 1, X min 2, X plus 3. Yang D dikalikan dengan X min 1, X min 2, dan X min 3. Hingga nanti didapat A, B, C, D-nya. Dimana A-nya di sini itu sepertiga, D-nya min 1/4, C-nya 2/9, kemudian yang B 13/15. Tinggal dihitung. Hasilnya seperti ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Aku izin bertanya, Mbak. Ya. Aku masih bingung yang kan itu kan nanti kebaginya ada yang A plus B plus C plus D, terus ada yang A plus BX plus C plus DX plus E. Itu cara taunya gimana, Mbak? A plus, oh gini Ini kan yang misal seperti ini maksudnya. Cara kita tahu bentuk yang itu. Ya. Kapan kita harus pakai bentuk yang itu gitu, Mbak? Bla 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 gini kan ya. Ya. Jadi kita misalin contoh berapa ya? Contoh misalkan gini. Misalkan di sini ada soal misalkan gini ya. 3x per x plus 3 dikalikan dengan x kuadrat plus 1. Misal kayak gini. Nah, ini kan untuk integralnya, dicari integral dari ini. Mungkin teman-teman bisa dibuka bukunya di halaman 132. Oke, nah jadi misalkan seperti ini kan mau dijadikan A per, nah ini itu kalau misalkan dijadikan seperti itu ya yang tadi A per bla 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 plus B per bla 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 gitu kan ya. Nah ini itu kan berarti untuk 3x per x plus 3 dikalikan x kuadrat plus 1. Nah yang di bawahnya A ini kan X plus 3. Plus terus di sini X kuadrat plus 1. Nah, untuk pembilang dari X kuadrat plus 1 ini, karena di sini yang di bawah untuk penyebutnya, di sini kan pangkat 2 X kuadrat. Nah, berarti untuk yang pembilang di sini itu B X plus C. BX plus C. Jadi kalau misalkan di penyebutnya itu pangkat 1, yang di pembilang itu hanya berbentuk seperti ini. Misal A, B, C, dan seterusnya.
Kalau misalkan yang di penyebutnya itu pangkat 2, seperti ini, X kuadrat plus 1, ini kan kalau misalkan difaktorkan kan udah gak bisa kan ya. Jadi tetap seperti ini untuk penyebutnya X kuadrat plus 1, berarti untuk pembilang dari X pangkat 2 di sini, untuk pembilangnya itu seperti ini, X plus C. Kalau misalkan pangkat 3, nanti di pembilangnya itu AX kuadrat plus BX plus C. Gitu. Oh, jadi antara penyebut dan pembilang pangkat X-nya harus selisihnya 1 ya, Mbak? Iya, benar. Oh, oke. Makasih, Mbak. Ya. Tapi di sini kan ada ya, tadi di contoh soal, ini kan ya. Nah, untuk yang seperti ini, untuk yang nomor 1D, di sini kan ada A per X plus 1, kemudian B per X plus 1 kuadrat. Kenapa di sini tetap B? Karena di sini itu X plus 1-nya sama. Jadi kayak X plus 1 kali X plus 1 kali X plus 1. Mana ya kejelasan? Ya, pokoknya kalau misalkan bentuknya seperti ini, itu nanti di atasnya tetap seperti ini. Tetap dalam bentuk seperti ini, A, B, C. Tapi kalau misalkan seperti yang tadi, nah misalkan seperti ini, berarti untuk yang berbilang dx plus c. Atau misal tak kasih contoh ya. Contohnya itu, misal ini lagi 3x per x plus 3 kuadrat kali x kuadrat plus 1. Nah, ini kan ya. Ini sama dengan plus per plus per plus. Nah, di sini untuk penyebutnya kan berarti x plus 3. Kemudian untuk yang di sini x plus 3 kuadrat. Untuk yang di sini x plus 1, x kuadrat plus 1. Nah, untuk pembilang dari x plus 3 kan A. Nah, untuk yang x plus 3 kuadrat di sini tetap jadinya B. Sedangkan untuk yang di sini berarti CX plus B. Ini. Oh, oke, Mbak. Makasih, Mbak. Paham. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Selain ini. Kalau untuk yang 2.3, di situ ada teknik-teknik integrasi yang lain, ada substitusi trigonometri.
Jadi untuk yang substitusi trigonometri, misalkan ada bentuk integral akar a kuadrat min x kuadrat. Nah, ini itu yang disubstitusi x-nya sama dengan x-nya disamakan dengan a sin theta. Kemudian kalau misalkan akar a kuadrat plus x kuadrat, ini yang disubstitusi x-nya sama dengan a tan theta. Kalau bentuknya seperti ini, akar x kuadrat min a kuadrat, ini yang disubstitusi x-nya sama dengan a secant theta. Nah, untuk contoh soalnya misalkan nomor 1C di buku, nomor 1C itu kan integral theta kuadrat per akar 4 min theta kuadrat. D theta. Nah, di sini itu berarti kan untuk tetanya dimisalkan a sin x. Nah, berarti ini untuk pengerjaannya tetanya kita misalkan a-nya di sini kan berarti 4. 2 maksudnya. Ini kan bentuknya sama dengan integral theta kuadrat per akar 2 kuadrat min theta kuadrat d theta. Jadi di sini tetanya itu sama dengan 2 sin misal sin x, sehingga tinggal dimasukkan ke sini, berarti d tetanya sama dengan turunan dari sin itu kan cos 2 cos x dx. Sehingga tinggal dimasukkan ke sini, berarti tetanya itu 2 sin x kuadrat per akar 4 min 4 sin kuadrat x. Ini kan ya. Kemudian d tetanya itu 2 cos 2x. 2 cos x dx. Tinggal dihitung. Ini berarti integral 4 sin kuadrat x per ini 4 min 4 sin kuadrat x itu kan sama dengan 4 cos kuadrat x. 4 cos kuadrat x itu, akar dari 4 cos kuadrat x itu sama dengan 2 cos x.
Ini tinggal disederhanakan, jadinya integral dari 4 sin kuadrat X dx. Kemudian tinggal dihitung integral dari 4 sin kuadrat X. Itu untuk yang 2.3, bab 2.3. Mungkin ada yang ditanyakan untuk bab 2. Apabila ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Belum ada. Mbak, izin bertanya. Itu yang tadi yang 1C itu harus dibalikin ke bentuk theta lagi. Maksudnya kan tadi jatuhnya itu kan dipermisalin. Yang 1C. Yang nomor berapa? 1C. Yang tadi yang barusan. Oh, yang bab 2.3. Ini ya. Kemudian gimana? Itu kan masih dalam X. Harus dikembalikan ke theta lagi kan, Mbak? Iya, dikembalikan lagi. Oke. Ini berarti integral dari 4 sin kuadrat X-nya. Ini kan sama dengan gini kan ya? Itu kan bisa ditulis 4 integral sin ini sin kuadrat X dx. Nah, integral dari sin kuadrat X itu apa? Setengah X min sin 2X per 4. Setengah X min sin 2X per 4. Ini ya? Iya. Ya. Ini di depannya ada 4 atau enggak? Tadi belum ada 4. Berarti kali 4. Berarti kali 4. Ini kan ya? Berarti dapatnya seperti itu. 4 setengah X min sin 4X per 4. Kalau misalkan ini dikembalikan lagi ke dalam bentuk theta itu kan sulit ya. Berarti ini nggak usah dikembalikan aja. Jadi jawabannya seperti ini. Jadi untuk yang nomor 1C ini nggak usah dikembalikan lagi. Virus kan ya yang tanya tadi ya? Aku Ricky, Mbak. Ricky. Oh ya. Soalnya di layarku nggak ada namanya. Ricky aja. Aku pernah nyoba soal ini dikembalikan lagi ke theta, cuman nggak tahu sih bener atau enggak. Kalau dikembalikan lagi ke theta berarti dapatnya berapa?
sin min 1 theta min theta cos sin A sin theta per 2. Sin min 1 theta. Sin inverse gitu ya? Iya, sin inverse theta. Sin inverse theta min setengah theta cos sin min inverse theta. Sin inverse theta. Oh iya. Kalau misalkan nanti ada soal seperti ini, mending nggak usah dikembalikan aja. Dibiarkan aja seperti ini. Oke, Mbak. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup, Mbak. Mungkin yang lain? Nah, untuk yang bab 3, ini biasanya nanti untuk yang banyak digunakan itu biasanya yang 3.3. Untuk bab 3. Nah, jadi untuk yang bab 3 di 3.3 itu pembahasannya tentang integral tak wajar. Nah, integral tak wajar di sini ada integral pada selang tak hingga. Misalkan di sini untuk nomor 1 ada integral 0 sampai tak hingga dari e pangkat min x dx. Ini ada kan ya di layar teman-teman ya? Ada, Mbak. Kemudian ada yang J integral 0 sampai tak hingga dari x per akar x kuadrat plus 2. Nah, berarti kan di sini untuk yang integral 0 sampai tak hingga dari e pangkat min x dx dijadikan integral dengan batas berhingga dulu. Jadi ini nanti dijadikan integral 0 sampai t dari e pangkat min x dx. Nah, karena di sini mau dijadikan integral dengan batas berhingga, berarti kan ini harus disamadengankan dengan ditambah ln. Jadi di depannya di sini ada, maksudnya limit bukan ln. Ada limit t menuju tak hingga dari integral 0 sampai t e pangkat min x dx. Itu sama dengan limit t menuju tak hingga dari integral 0 sampai t e pangkat min x dx. Nah, berarti yang pertama yang dihitung itu yang integral. Jadi limit t menuju tak hingga. Integral dari e pangkat min x dx itu kan sama dengan min e pangkat min x. Min e pangkat min x dengan batas integrasi dari 0 sampai t. Kemudian nanti tinggal dilimitkan. T mendekati tak hingga. Tapi ini kan sama dengan min e pangkat min t min dalam kurung min e pangkat min 1. Ini kan ya? Nah, ini sama dengan limit t menuju tak hingga dari e pangkat min t min e
pangkat min 1 itu 1. 0. Pangkat min, ya gak sih? Bentar. Pangkat 0 dan 1 tau Mbak? Oh ya, ini 0 ya, bukan 1 ya. Limit T menuju tak hingga. Min pangkat min T. Berarti di sini plus 1 kan? Plus 1. Ini kan ya? Ini jawabannya berarti 1. Pangkat min tak hingga kan 0. Jadi kalau misalkan nanti ada soal bentuknya integral tak wajar, dengan batasnya itu tak hingga, tinggal diganti jadi limit T menuju tak hingga dari integral 0 sampai T dari fungsinya itu. Dan untuk yang nomor 2 di sini itu integral 1 sampai 4 dari 1 per x min 2 dx. Ini kan divergen di x sama dengan 2. Jadi ini nanti dipecah jadinya integral 1 sampai 2 dari 1 per x min 2 dx ditambah dengan integral 2 sampai 4 dari 1 per x min 2 dx. Tinggal dihitung nanti. Jadinya gini. Nah, untuk yang nomor 2 berarti gini kan ya. Integral 1 sampai 2 dari 1 per, di sini pangkat setengah. Jadi misalkan di sini ada soal integral 1 sampai 4 dari 1 per x min 2 pangkat setengah atau akar dari x min 2 dx. Nah, ini kan divergen di x sama dengan 2. Mendekati tak hingga bila x-nya sama dengan 2. Sehingga ini dipecah jadinya integral 1 sampai 2 dari 1 per x min 2 pangkat setengah dx ditambah integral 2 sampai 4 dari 1 per x min 2 pangkat setengah dx. Nah, kemudian ini itu dilimitkan. Jadi, limit L menuju 2 dari kiri untuk 1 sampai L. Jadi, di sini batasnya yang 1 sampai 2 diubah jadi 1 sampai L. Kemudian limitnya di sini, L-nya menuju 2 dari kiri. Sedangkan yang untuk 2 sampai 4, di sini diubah jadi limit L menuju 2 dari kanan, integral L sampai 4. Ini untuk yang ada titik divergennya. Sehingga nanti didapat hasilnya. Untuk yang nomor 1 sama nomor 2 ada yang ditanyakan? Apabila tidak ada, saya lanjutkan ke nomor 3. Di sini nomor 3 itu aturan L'Hopital. Teman-teman diajarkan yang L'Hopital kan ya? Iya, Mbak. Nah, aturan L'Hopital itu digunakan apabila limit dari suatu fungsi hasilnya itu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga.
Jadi digunakan apabila hasilnya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Ini pakai aturan L'Hopital. Di sini kan untuk nomor 3 ada limit X menuju 0 dari sin 2X per sin 5X. Nah, apabila di sini dilimitkan, jadinya kan sin 0 per sin 0. Sin 0 per sin 0 itu kan 0 per 0. Karena di sini hasilnya 0 per 0, jadi di L'Hopitalkan, di mana di sini itu untuk pembilang dan penyebut sama-sama diturunkan. Jadi limit X menuju 0 dari sin 2X per sin 5X ini sama dengan limit X menuju 0 dari turunan sin 2X per turunan dari sin 5X. Turunan dari sin 2X itu kan 2 cos 2X. Yang sin 5X di sini 5 sin X. Dilimitkan hasilnya 2 kali cos 0 per 5 kali cos 0. Ini cos ya, bukan sin. Ini cos.